Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh. Semoga Ananda sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pelajaran pertama, mata pelajaran Akidah Akhlak, kita akan belajar mengenai rukun iman. Sudah tahu belum apa itu rukun iman? Apa saja yang termasuk rukun iman? Nah, ayo kita belajar bersama-sama dengan Nusa dan Rara. Rukun iman terdiri dari dua kata, yaitu rukun dan iman. Rukun artinya dasar dan iman artinya yakin. Jadi, rukun iman artinya dasar-dasar keyakinan sebagai umat Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah yang telah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Allah Maha Esa, artinya hanya Allah lah yang satu-satunya yang wajib kita sembah. Hanya Allah yang satu-satunya tempat kita berdoa dan meminta pertolongan. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas bersama Nusa dan Rara. Segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Sudah pada hafal belum? Nah, ayo kita ulang bersama Nusa dan Rara. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga
adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para rasul. Nah, sudah tahu belum ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Kitab apa saja dan kepada nabi siapa ya? Ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab kita, kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ananda sekalian, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ananda sekalian, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, dimulai dari Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa sajakah ke-25 nabi yang wajib kita ketahui? Sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, kita ulang sama-sama ya, bersama Nusa dan Rara. Dan Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ananda sholih, itulah tadi ke-25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang sudah tahu belum rukun iman yang kelima itu apa? Ya, kita belajar sama-sama ya. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hari kiamat bagi semua makhluknya. Pada hari kiamat, dunia beserta isinya akan hancur. Semua manusia akan meninggal. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya semasa hidup. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Tahu tidak apa itu qada dan apa itu qadar? Baik, kita belajar ya. Qada artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Adapun qadar artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh manusia. Iman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir manusia, seperti menentukan umur dan rezeki manusia. Manusia tidak tahu kapan dia lahir, meninggal, dan masa depannya. Manusia juga tidak tahu apakah dia dilahirkan sebagai orang kaya atau miskin.
Namun, manusia mampu mengubah qadarnya dengan melakukan berbagai usaha. Misalnya, orang yang ditakdirkan miskin, namun ia selalu bekerja keras, maka takdirnya berubah menjadi orang kaya. Demikianlah perbedaan qada dan qadar.